Shalom, saya berharap pada saat ini kabar Anda dalam keadaan yang baik. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 133, saya akan membacakannya untuk Anda. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat ini saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda mau duet atau duel? Sekali lagi, Anda mau duet atau duel? Saya berharap keluarga kita akan terus bersatu dan kita tidak mau duel, karena kalau duel pasti tidak diberkati. Jadi kalau kita ingin keluarga kita ini sehat, maka ada satu moto, keluarga yang sehat tidak turun dari langit, tetapi dibangun bersama-sama. Sekali lagi, keluarga yang sehat tidak turun dari langit, tapi dibangun bersama-sama. Nah, kalau kita ingin membangun bersama-sama, maka kita tahu bahwa di dalam Mazmur 133 tadi ada satu kata yang sangat menarik, yaitu kerukunan. Di sana disebutkan dalam bahasa Inggrisnya dengan kata unity. Unity. Apa maksudnya unity? Unity is about relationship. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau rukun, mau unity, itu adalah tentang menjalin hubungan. Jadi kalau kita mau rukun dan itu kunci kita diberkati, maka kita harus memiliki satu relationship. Relationship dengan siapa? Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati, kuncinya adalah rukun. Dan rukun atau unity is about relationship. Yang pertama, mari kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Satu survei yang dilakukan oleh Dr. James Dobson terhadap pasangan keluarga yang langgeng, ternyata Bapak Ibu Saudara, dari 600 orang yang diteliti, mereka menjawab bahwa kuncinya adalah berpusatkan kepada Kristus. Jadi kalau keluarga kita mau langgeng, mau diberkati, mari jadikan Yesus sebagai kepala atas rumah tangga kita. Dan yang kedua, relasi yang harus kita miliki adalah dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi unity yang harus kita lakukan, masing-masing memiliki fungsi. Suami, istri, anak-anak. Mari memiliki satu relasi, karena unity is about relationship. Berikutnya, unity adalah tentang kekuatan. Unity is a strength. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berunity, maka kita akan memiliki kekuatan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena itu, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat sapu, kalau hanya satu batang lidi, berapa tahun coba kita bisa
Bebersih rumah kita, apalagi saat ini lagi pandemi, Anda suka bebersih ya. Kalau bebersihnya hanya pakai satu batang lidi, berapa lama kita akan menyelesaikannya? Tapi ketika batang-batang lidi itu mau bersatu, mau berunity, maka itu menjadi satu kekuatan. Jadi kalau kita rukun, kalau kita berunity, maka kita akan diberkati. Dan kita tahu bahwa ketika kita berunity, ada kekuatan. Berikutnya, unity is guarantee of victory. Jadi unity, kerukunan itu adalah jaminan untuk kita ini diberkati. Tadi Mazmur 133 ayat 1b berkata, 133 ayat 3b, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita akan diberkati baik jasmani maupun rohani. Berkat apa itu? Digambarkan seperti minyak yang meleleh ke janggut. Kalau kita membaca sejarah tentang perjanjian lama, maka minyak itu dipakai untuk sesuatu yang bernilai sakral, kudus, misalnya untuk mengurapi imam. Jadi keluarga kita akan selalu diurapi dengan urapan yang baru. Minyak akan mengalir ketika kita berunity. Selain itu, minyak juga melambangkan kesukaan. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dimiliki oleh keluarga kalau bukan sukacita, bukan damai sejahtera? Karenanya itu, mari jaga unity. Yang kedua, berkatnya apa? Dilambangkan seperti embun, yaitu penyegaran kehidupan. Berkat dan kehidupan sebagai dampak positif kerukunan akan terpancar dan dialami oleh mereka yang hidup dalam kerukunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo usahakan terus kerukunan, karena kita akan diberkati baik jasmani maupun rohani. Berkat itu akan dicurahkan atas kita. Di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, mari kita terus berunity. Minta hikmat Roh Kudus. Dia akan memberikan kreativitas, inovasi, dan dia akan memberikan kita jeli untuk melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Ada seorang ibu, dia pengusaha catering sebelumnya, dan dia banyak pesanannya, tetapi karena pandemi ini usaha cateringnya nggak jalan. Dia bertanya, Pak Sam, saya harus melakukan apa? Saya hanya berkata, Ibu berdoa, minta hikmat Roh Kudus. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan hikmat untuk membuat masker. Dan puji Tuhan, ketika dia banting setir, dia alih profesi, dia buat masker, dan puji Tuhan, dia bercerita, Pak Sam, puji Tuhan, aku diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, di dalam kerukunan, Tuhan bisa memberkati kita baik jasmani maupun rohani. Tetaplah berunity. Tuhan memberkati.